Waalaikumsalam. Gini sambutnya dari keluarga saya di sana. Ah, Paman saya marah dengan sepupu saya. Siapa ini? Dia bilang. Oh, ini niat baik bang. Dia ada hal dengan abang karena mau apa? Bicara dengan abang. Oke, duduk. Dia bilang dia marah. Marah saudara saya. Ini yang murtadin ini gini saudara. Abang, nama saya ini, saya dari Pakistan, saya memang tak ada istri. Kenapa saya ada hati dengan adik abang ataupun anak abang, gini kan? Saya betul-betul mau family, dia bilang, saya mau kawin sama dia. Jangan, dia bilang, jangan, nanti kamu mempermainkan dia. Enggak bang, saya betul-betul mau family. Salam saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat mengharukan. Ini bukan kisah tentang seseorang yang sejak awal membenci agamanya, melainkan kisah seorang muslimah yang kecil berusaha menjalankan apa yang diajarkan kepadanya. Ia tumbuh dalam keluarga muslim, belajar mengaji, beribadah, dan berusaha menjadi pribadi yang taat sesuai dengan keyakinan yang diwariskan kepadanya. Namun di balik semuanya itu, ada satu pertanyaan yang terus tersimpan di dalam hatinya. Ia melakukan semua kewajibannya, tetapi ia merasa belum benar-benar memahami apa yang ia yakini. Ada kerinduan untuk mengenal kebenaran secara pribadi, bukan sekedar mengikuti tradisi atau kebiasaan keluarga. Waktu terus berjalan hingga akhirnya ia merantau ke Malaysia. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan itu bukan hanya akan mengubah kehidupannya secara lahiriah, tetapi juga menjadi awal dari sebuah perjalanan rohani yang sangat mendalam di dalam kehidupannya. Di negeri orang itulah ia mulai bertemu dengan orang yang memiliki iman berbeda. Dari perjumpaan-perjumpaan sederhana, muncul rasa ingin tahu yang semakin besar. Suatu hari ia memberanikan diri membaca Alkitab. Awalnya hanya karena ingin mengetahui apa sebenarnya isi kitab yang selama ini sering ia dengar. Namun apa yang ia temukan membuatnya sangat terkejut. Semakin ia membaca, semakin ia merasa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi hatinya. Ia merasakan damai yang belum pernah ia alami sebelumnya dan mulai mengenal pribadi Yesus dengan secara yang baru. Perjalanan itu tentu tidak mudah. Ada pergumulan, ada kebimbangan, bahkan ada ketakutan terhadap konsekuensi dari keputusan yang akan diambilnya. Namun setelah melalui pencarian yang panjang, ia akhirnya mengalami keputusan yang menurutnya adalah keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Saudara-saudari, apapun latar belakang kita, kisah ini mengingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kesaksian ini adalah pengalaman pribadi seseorang tentang bagaimana ia menemukan keyakinannya. Dengarkanlah dengan hati yang terbuka, renungkanlah setiap bagian ceritanya, dan biarkanlah kita belajar tentang ketulusan seseorang dalam mencari kebenaran menurut apa yang ia yakini. Mari kita simak bersama-sama kesaksiannya hingga selesai. Saya percaya ada pelajaran berharga yang dapat kita renungkan dari perjalanan hidupnya. Saya dari Madura, Pakong Sumber Bintang. Saya ada adik-beradik 4, saya nomor 3, saya seorang perempuan. Saya ini dipilih sama Tuhan Yesus. Saya mau ceritakan panjang tentang story saya, tentang hidup saya dari kecil sampai sekarang mengalami kepedihan dengan kasih ya. Saya lahir di Madura. Memang tak ada kasih sayang dari orang tua saya ataupun dari orang-orang ataupun dari adik-beradik saya. Karena saya ini diperlakukan kayak orang luar. Saya memang merasakan sendiri, kalau nggak percaya, ada juga saudara juga masih hidup di Madura. Saya waktu itu di Madura itu sudah besar ya. Ini panjang story kenapa saya sekarang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Saya memberitahu tentang ini ya, tentang saya dari awal sampai sekarang ini. Waktu itu saya umur 18, saya dijodohkan sama paman saya, karena kerjanya dia memang memperjodohkan orang yang belum kawin di tempat saya itu di Madura. Saya dijodohkan dengan seorang tua, belum tak sama dengan
seumur saya. Karena waktu itu saya umur 18, suami saya sudah tua, saudara. Waktu itu saya memang ikut apa kata om saya, karena saya tak mempunyai orang tua lelaki. Orang tua lelaki saya sudah meninggal waktu saya umur 12. Saya memang sedih karena orang tua saya lelaki ini mau teruskan saya ke sekolah SMP, tapi ya orang tua saya itu sudah meninggal. Lepas itu saya sudah dikawinkan dengan seorang lelaki yang tak tahu di mana tempatnya, orang tuanya di mana, adik-beradik ada berapa. Saya cuma dikawinkan dengan paman saya. Disiksa saya waktu itu, kalau saya nggak mau kawin dengan ini lelaki, saya akan dipatahkan kaki saya dua-dua ya. Saya ikut sama dia. Sebelum itu saya tak mau dengan saudara-saudara lelaki saya di rumah saya dengan ibu saya. Lepas itu maghrib ya, paman itu datang ke rumah, dia bawakan kue manis. Kami makan karena saya menghargai paman datang ke rumah, saya makan itu kue manis. Malah semua keluarga saya sudah setuju, bilang setuju ya, untuk mengawinkan saya dengan seorang lelaki ya. Saya memang dinikahkan sama keluarga saya, tapi sebenarnya saya ini bukan dinikahkan secara sah ya saudara, karena apabila saya ditinggalkan dari suami saya 4 tahun setengah, saya sudah agak pandai sedikit dan berpikir, saya sudah cek ke KUA, sebenarnya saya tak di register ya nama saya di sana. Buku nikah saya palsu, karena ini penipuan saudara ya, banyak saudara-saudara di kampung saya sama seperti saya di kampung, ada juga yang ada anak. Saya menangis saudara, saya menangis. Saya sedih, kayak orang gila lah di sana ya. Saya nggak tahu kemana saya pergi. Lepas itu saya minta tolong sama om untuk bersihkan saya, biar saya ini bebas, karena saya sudah lama ditinggalkan dari suami ya. Kamu tahu semua saudara, waktu saya dinikahkan itu, belum semua orang itu pulang dari rumah saya, masih tamu itu banyak di rumah saya. Saya dipaksa masuk ke dalam kamar, ditolak sama paman saya. Coba bayangkan saudara ya. Saya memang waktu itu saya selalu menurut apa yang paman katakan dengan saya. Saya menurut apa yang dia katakan, karena saya takut ya saudara. Paman saya itu waktu itu dia memang banyak kuat ya saudara ya, nggak ada orang berani melawan sama dia, harus mengikuti ya. Ibu saya kayak gitu juga, harus mengikuti dia. Saudara, kalau kamu semua merasakan ini ya, coba bayangkan kalau saya ini adikmu atau saudaramu ataupun kakakmu ya. Waktu itu saya ditolak ke dalam kamar, saya diperlakukan kayak anjing. Lepas itu suami saya pulang, datang lagi, kayaknya 3 hari gitu ya. Lepas itu dia bilang mau ambil cincin dari saya karena kebesaran. Dia bilang dia mau tukar kecil, karena cincin itu kebesaran untuk jari saya. Cincin itu ya saudara bukan baru, lama. Ya aku menurutlah kata-kata dia ya, karena aku bodoh, nggak sekolah. Karena aku disiksa terus, saya tak berpikir jernih, saudara ya. Waktu itu. Lepas itu dia nggak datang sampai 4 tahun setengah, saudara. Puji Tuhan saya nggak ada anak ya. Saya sangat bersyukur karena saya nggak ada anak. Lepas itu saudara, saya dibawa ke pondok pesantren sama ibu saya untuk duduk di sana, untuk melayani ulama, suami istri, memasak, semua cuci baju, mendengarkan kata-kata ulama dengan istrinya itu, belajar ya tentang apa ya di sana itu. Kenapa saya diajarkan gini saudara di pondok pesantren itu, dari istri kiai, Afisa kalau boleh kamu jangan kawin, nanti kamu dapat selendang kuning, dia bilang ya. Karena saya ini memang bodoh saudara ya, tak sekolah, suruh ke barat, suruh ke timur ya saudara ya. Memang bodoh lah ya, karena tak tahu ya. Puji Tuhan saya sekarang ini ada knowledge ya, Tuhan memberikan knowledge dengan kekudusan ya. Saya makin hari ya di pondok pesantren itu, pikiran saya ada terbuka ya.
Kenapa saya tak boleh kawin? Dapat selendang kuning di surga. Oke. Saya bertanya-tanya dengan saya sendiri. Saya kabur, saudara, dari sana. Ibu saya sudah bengang di rumah saya. Sudah heran karena saya sudah pulang ke rumah. Lepas itu, saya sudah makin dewasa. Saya pergi ke pasar. Pergi ke pasar, nggak ada uang. Karena saya memang mau cari kedamaian di pasar itu. Saya di sana itu duduk, ya saudara. Lepas itu ada orang datang. Dibilang gini, kakak buat apa di sini? Nggak ada apa-apa, cuman aku duduk di gini. Kakak mau nggak pergi ke luar negara? Oh mau, memang yang saya mau itu, mau keluar dari sini, saya bilang. Pertama, mereka itu offer dengan saya untuk pergi ke Arab Saudi, tapi dia mengajarkan saya gini, untuk menghafalkan fulus. Fulus itu kan duit, ya. Oke. Saya temenung di waktu itu. Apa ini ya, kok mengajarkan saya untuk menghafalkan fulus? Apa kerjanya? Puji Tuhan ya saudara, walaupun saya tak sekolah ya, saya masih berpikir, karena waktu itu saya sudah makin dewasa ya saudara ya, puji Tuhan. Oke. Kenapa contohnya kalau kita kerja rumah tangga, biasanya orang itu mengajarkan ini, bagaimana mau cuci ya, bagaimana gini ya. Kenapa ini orang mengajarkan kita ini menghafalkan fulus gitu. Waktu itu saya tak jadi saudara. Saya sudah tukar pikiran ya. Saya sudah memilih untuk pergi ke Malaysia. Saya di Madura itu ada pekerjaan sedikit, jualan ya saudara, jalan kaki untuk ke rumah ya, untuk menjual sabun, untuk sabun mandi, jamu ya, sampo gitu kan. Saya ada untung sedikit, pergi Pamekasan untuk beli barang gitu kan. Saya semua tinggalkan itu. Barang-barang saya yang ada di orang itu, saya memang kasih free. Waktu itu walaupun saya belum percaya dengan Tuhan Yesus ya. Saya ada 25.000 saudara ya. Saya memang berani waktu itu karena saya merasakan pahitnya ya di Madura itu. Dan sakitnya hati saya, menderitanya sangat pedih saudara ya. Karena saya disiksa waktu saya ada di Madura ya. Tak merasakan dengan kasih sayang dengan siapapun ya, selalu merasakan dengan pukulan ibu, bapak, abang, om, orang ya saudara ya. Puji Tuhan, saya ikut seorang tekong di rumah saya tak peduli tekong itu mau jual saya memang semangat. Saya keluar, saya ikut dia pergi ke Malaysia. Waktu itu saya ikut dari belakang. Saudara coba bayangkan, saya ada duit 25.000 saudara. Saya itu duit cuman cukup di Surabaya. Memang susah ya saudara, memang berat melalui ini ya. Sampai di Surabaya itu saya memang habis uang. Saya mengemis dengan tekong-tekong karena banyak tekong di sana. Saya minta makan selalu di tengah jalan, minta makan, abang minta makan, bang minta makan. Saya tak malu saudara, saya minta makan, dikasih makan saudara. Saya dibawa ke Malaysia, saya disimpan di tempat pulau bersebelahan di Malaysia. Kalau tak salah di Tanjung Pinang, saudara. Mungkin kalau saudara memang tak boleh ini bertahan di sana karena apa? Makannya saya ini nasi merah dengan sambal cili ya, yang merah itu, cili padi itu ya, cabai yang merah itu ya. Lauknya apa saudara? Gubit ya. Saya makan karena saya lapar. Airnya di mana saudara? Saya mandi di tempat lubang itu. Mandi air itu saya minum. Mandi air itu saya minum. Kencing di sana, cuci badan di sana semua. Saya menghadapi dengan dengan kepahitan saudara ya, melalui ini semua. Saya mempertahankan semua di jalan. Semuanya kepahitan dari Madura sampai ke Malaysia saudara. Saya sudah diantarkan ke Malaysia. Saya itu disimpan di dalam truk. Truk itu truk itu bukan orang Indonesia punya, orang Malaysia punya. Truk itu punya askar ya saudara ya di Malaysia. Mungkin ada sekongkol mereka. Coba bayangkan,
Saya sangat sedih waktu itu. Maaf ya saudara. Di dalam pompong ya maaf karena saya tak memberitahu di dalam pompong itu kapal laut pompong ya panggil pompong. Di sana itu ada 80 orang saudara. Saya sudah mau meninggal di laut karena saya tolong tekong-tekong itu gendong bag ya saudara. Karena saya mau ditolong sama tekong. Saya menolong juga sama mereka. Tunggu ya saudara ya. Saya sambung lagi di dalam truk ini. Saya waktu itu sudah mau tenggelam di tanah yang yang boleh hisap orang ke dalam itu saudara. Saya sampai gini ya. Puji Tuhan saudara, saya ada orang tolong. Tangan itu memberikan saya di dalam laut, tapi saya tak tahu tangan siapa. Puji Tuhan saya selamat, saya tak sampai ke atas. Sudah sampai ke atas. Saya duduk sementara, saya cari itu orang, tapi saya tak dapat, saudara ya, siapa yang menolong saya, waktu saya yang mau tenggelam di dalam laut itu, ya. Lepas itu, saya rehat di sana, saya naik ke dalam truk. Di dalam truk itu banyak orang, saudara. Kami semua itu berdiri, ya. Lepas itu tekong gini, saudara, sama semua orang di dalam truk itu. Dikira, 1, 2, 3, gini kan. Ya, kami duduk. Ya, duduknya itu ya sembarangan saudara. Ada orang di sini, ada orang di sini. Ya saya ini pegang apa ya saudara? Pegang terpal. Karena terpal itu menutupi kami semua. Kepala ini ya saudara, kalau ada muncul sedikit, dipukul sama army itu. Army di Malaysia itu. Saya memang, oh my God, saya memang kayak beras di dalam karung itu ya. Nggak bernafas, susah mau nafas ya. Tapi apa boleh buat saudara, saya memang mau pergi ke Malaysia ya. Untuk mau ngubah hidup saya. Panjang saudara ya, minta maaf. Sampai ke Malaysia saudara, tekong sudah tanya, adik, kamu ada saudara nggak di sini? Ada bang. Siapa namanya? Saya bilang ada ini, ada pakcik saya, ada sepupu saya. Oke saudara, saya sudah diantarkan ke tempat saudara saya itu, malah dimarahin saudara. Dimarahin saya saudara. Mereka itu sudah tahu, saya di Indonesia itu memang nggak ada damai, saudara. Coba bayangkan. Ini tempat sepupu saya. Darah saya, saudara. Dengan om saya. Darah saya, saudara. Saya dimarahin. Sampai ke sana, saudara, belum saya bekerja. Saya sudah dikira makannya, saudara, dari saudara saya. Dicatat semua, saudara. Dicatat di dalam buku. Makan apa? Sayur apa? Ya, minum apa? Airnya, rumahnya, sabunnya. Semua dikira saudara. Ya nggak apa-apa. Janji saya sudah sampai ke sana. Nanti saya bilang, kalau saya sudah dapat kerja, saya akan bayar semuanya. Panjang saudara ya. Cepat itu saudara saya sudah mengatakan ke kerja rumah tangga. Saya sudah tak betah di sana. Saya pulang lagi. Karena saya tak tahan. Pagi sampai malam saya kerja di rumah tangga. Oke saudara, sudah itu saya pulang lagi ke rumah saudara saya. Saya diantarkan ke satu restoran. Ke satu restoran di tempat saya itu di Malaysia. Saya berjumpa dengan seorang murtadin dari Pakistan, ya. Saya selalu didekati dari seorang ini. Kenapa adik datang ke sini? Di sini itu susah, dia bilang. Saya bercerita dengan dia, saya keluarkan masalah saya. Kenapa saya ada di Malaysia, kenapa saya kerja? Ya saya keluarkan karena saya merasakan free dengan orang ini, karena dia pun memberi tahu tentang masalah dia. Puji Tuhan saudara, kenapa saya waktu itu saya kan nggak ada paspor ya, nggak ada visa, kosongan di Malaysia. Saya selalu dikejar-kejar sama polis di Malaysia. Puji Tuhan, seorang murtadin ini yang dari Pakistan ini menolong saya saudara, selalu. Mungkin dia merasakan kasihan dengan saya. Saya kalau kerja, saya nggak pakai tudung, saudara. Pakai t-shirt kecil karena saya banyak kerja. Karena kalau pakai baju panjang, saya akan basah. Saya pakai celana, saya pakai kaos, ya saudara. Nggak pakai tudung. Di sana itu ada imigrasi ya, untuk cek orang yang kosong, ya. Puji Tuhan, ini lelaki ini menolong saya, adik pergi ke dalam tandas. Kenapa bang? Ini ada polis di depan, cepat, dia bilang. Pakai tudung, pakai baju Melayu, kamu di sini. Dia selalu menolong saya di restoran itu.
memberikan makanan saudara secara customer. Dikasih air dengan makanan. Adik jangan tengok ke sana sini, adik makan secara customer. Ya puji Tuhan kenapa saya pandai secara customer di sana. Saya makan. Saya kasihan juga dengan orang-orang yang di sana di dalam itu kena tangkap saudara, masuk penjara. Saya satu orang sahaja selamat saudara, ya. Ya puji Tuhan, setiap ada emigrasi datang ke sana, saya selamat. Lama-lama saya sudah berteman dengan ini seorang lelaki, karena ini seorang lelaki ini menjual roti nan di depan, masak nan ya. Dia selalu jumpa saya di belakang itu apabila dia cuci ayam, karena dia masak ayam barbecue dengan roti nan. Saya di belakang, masak-masak, cuci-cuci, dengan tolong-tolong ya di belakang ya. Sampai tangan saya itu keluar nanah dengan darah, karena sabunnya itu yang mau cuci piring itu sabun baju saudara ya, panas ya. Apa boleh buat ya saudara, karena saya itu mau uang untuk membantu keluarga saya. Karena keluarga saya miskin. Saya sudah datang dari sana, saya tak mau keluarga saya dihina, diinjak-injak ya saudara ya. Saya seorang perempuan, saya berani pergi ke Malaysia untuk cari uang, untuk mengubah hidup. Oke, saudara. Lama-lama, mungkin seorang murtadin ini kasihan sama saya karena saya menceritakan semua sama dia. Saya kawin, saya ditinggalkan, saya digini, sama orang tua, sama adik-beradik, sama semua saudara di sana, dipukul, disiksa, salah sedikit disiksa. Datang sekolah saya harus cari kayu, datang sekolah saya harus cari air. Karena tempat saya itu susah mau cari air ya saudara, jauh ke gunung ya. Saya harus kerjakan kerja rumah, nggak boleh pergi kemana-mana. Saya orangnya kan suka itu, India punya movie ya saudara, di tempat saya ada seorang saudara saya ini mempunyai TV ya. Saya sangat suka tengok TV ya saudara. Pergilah tengok wayang India, karena saya sangat suka. Malah ibu saya itu cari saya, dia bawa itu kayu, ubi kayu. Oh, saudara dipukulin sama ibu saya. Sedih, saudara. Ini panjang ceritanya ya, saudara ya. Oke, saya sambung. Di Malaysia ini seorang murtadin ini mungkin kasihan dengan saya waktu saya bekerja dengan dia. Saya memang kerja kuat di sana, saudara. Gaji saya berapa, saudara? 700 ringgit. Tapi saya selalu membantu orang tua saya waktu itu. Tapi saya belum membantu orang karena saya fokus dengan orang tua saya. Waktu itu kirim dengan orang tua saya, kan pikiran saya kan masih di Madura. Belum keluar lagi ya, belum lama lagi di Malaysia. Ibu bilang gini, nak, ini duit, aku mau pergi ke Kiai, aku mau pergi Kiai untuk memberi sedekah kamu untuk sama dia, salaman. Oke bu, setuju waktu itu. Ini panjang saudara. Oke saudara, ini seorang murtadin ini minta dengan saudara saya, sepupu saya ini yang di Malaysia, dengan om saya. Dia sudah minta sama saya, dia mau ikut ke rumah. Waktu itu dia sudah minta betul-betul sama om saya, tapi mereka itu tak mengizinkan. Karena apa saudara? Di Malaysia itu takut ini saudara ya, takut kawin nanti ada mengandung, ada anak ditinggalkan. Karena di Malaysia itu tempatnya itu saudara ya, tak semua orang itu mempunyai suami istri sampai selama-lamanya, cuman di sana ya saudara ya. Maaf kalau saya mengatakan ini karena saya sudah lama di sana. Suami saya kan ikut secara yang dulu. Waktu masuk di rumah saya itu gini saudara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gini sambutnya dari keluarga saya di sana. Paman saya marah dengan sepupu saya. Siapa ini? Dia bilang, oh ini niat baik bang. Dia ada hal dengan abang karena mau bicara dengan abang. Oke, duduk. Dia bilang dia marah saudara saya. Ini yang murtadin ini gini saudara, abang, nama saya ini, saya dari Pakistan, saya memang tak ada istri. Kenapa saya ada hati dengan adik abang ataupun anak abang gini kan? Saya betul-betul mau family. Dia bilang, saya mau kawin sama dia. Jangan, dia bilang, jangan, nanti kamu mempermainkan dia. Enggak bang, saya betul-betul mau family. Tak tahu kenapa saya suka dengan ini perempuan. Padahal saya duduk di Malaysia sudah lama. Saya tengok orang di sini itu cantik-cantik, orang Melayu, orang Indonesia, orang Cina, orang India ya. Tapi kenapa saya suka dengan ini perempuan? Ya, waktu itu om saya tak menerima, saudara, tak menerima.
Sepupu saya tak menerima. Saudara, oke. Suami saya memang bekerja keras untuk berkawin dengan saya. Saya ada saudara kawan, saya anggap ini saudara ya, dari Bangkalan, Madura Bangkalan. Saya anggap dia orang tua saya karena saya memang nyaman dengan dia, saudara ya. Kenapa suami saya ini, seorang murtadin ini, jumpa dengan orang Bangkalan ini yang dipanggil bapak saya, ibu saya, saudara. Murtadin ini pergi ke sana, dia bilang gini, abang, kakak minta maaf kalau saya mengganggu, dia bilang. Apa, Dik? Katanya orang Bangkalan itu lembut. Apa, Dik? Boleh saya bantu, Dik? Ini. Iya, Bang. Semalam saya pergi ke adik punya rumah, jumpa dengan saudaranya. Saya betul-betul mau nikah dengan adik ini, tapi mereka itu tak mau restukan, takut saya mempermainkan ini adik, dia bilang. Oh, gitu ya? Ini perempuan anak saya. Saya anggap ini anak saya. Kalau adik memang mau nikah dengan ini anak saya terima. Dia bilang. Adik ada berapa uang? Dia bilang, minta maaf. Ini orang tua dari Bangkalan ini tanya dengan murtadin ini. Mereka nggak tahu ini murtadin ya. Mereka itu hanya tahu orang Pakistan ya. Dia bilang gini, yang orang tua saya itu yang dari Bangkalan itu. Oke, adik, saya akan setuju. Adik ada uang berapa? Kak, saya cuma ada duit gini, 400. Boleh kan, Kak? Kak, dia bilang. Oh, boleh. Karena ini perempuan, saya anggap saya sendiri anak. Dia bilang. Happy dia. Ini orang Bangkalan gini. Adik, aku cuma mau 200. Yang lain aku tanggung, dia bilang. Waduh, dia sudah happy. Ini orang tua saya yang dari Bangkalan ini bilang gini sama ini, yang murtadin ini. Adik, ini yang 200, kalau boleh, adik tolong belikan apa-apalah untuk ini anak saya. Baju ke, cincin ke. Oke. Dia tanya dengan saya. Adik mau apa? Mau baju ataupun cincin? Dia bilang, dia tanya lagi. Sebenarnya kan kalau kita kawin kan dia mesti harus beli cincin kan, saudara ya? Tapi saya bilang dengan dia, Bang, kalau abang betul-betul mau kawin dengan saya minta dengan abang. Abang semua tahu saya orang mana dan asal dari mana dan saya siapa. Kalau abang betul-betul mau nerima saya apa adanya, abang terima saya, keluarga saya apa adanya, saya akan setuju abang tak usah memberikan ini semua karena saya kawin dengan abang, karena saya menikah dengan abang bukan dengan harta. Saya minta dengan abang, tolong jaga saya. Padahal saya bukan saya percaya dengan Tuhan Yesus waktu itu. Karena saya sangat membutuhkan, saudara. Membutuhkan dengan kasih sayang. Orang sayang saya, betul-betul sayang saya, jaga saya, didik saya ke jalan yang benar. Bukan disakiti, ya saudara ya. Suami saya gini juga, memberikan saya contoh. Adik, dia bilang, oke, kalau adik nggak mau apa-apa, saya cuma mau kasih simpel juga dengan adik. Oke, Bang, silakan. Ini roti, Dik. Ini roti. Dia beli roti 1,50 sen waktu itu di Malaysia. Satu roti ya. Dia bilang gini, saudara. Adik, ini roti ya. Sekarang saya masih ada uang. Tapi nanti kalau saya kawin dengan adik, contohnya saya jatuh ya ke bawah. Contohnya saya susah mau hidup dengan adik. Gak ada uang, dia bilang. Ini roti. Contohnya saya mau kasih dengan adik contoh. Kalau waktu itu saya jatuh, gak ada uang. Ini roti. Adik separuh, saya separuh. Adakah adik itu masih hidup, boleh hidup dengan saya? Boleh dengan saya sampai mati? Dia bilang. Saya bilang gini, saudara, dengan suami saya. Bang, kalau soal itu jangan beritahu dengan saya. Saya memang kurang makan, memang saya tak cukup makan, memang saya tak cukup semuanya. Saya bilang dengan suami saya. Dia menangis, saudara. Menangis, saudara. Karena saya setuju dengan perjanjian suami saya sebelum menikah. Karena saya sudah biasa tentang makan, saudara. Kurang makan, kurang baju, kurang apa semua. Semuanya kurang, saudara. Cuman saya kurang dengan kasih sayang. Menangis suami saya. Dia memeluk sebelum kawin dengan saya. Dia memang terharu, saudara. Dia bilang memang susah mau cari perempuan kayak saya. Karena saya sudah lama duduk di Malaysia, banyak perempuan mencintai uang sahaja, bukan mencintai apa adanya. Ya, saudara ya. Puji Tuhan, saya sudah berbicara 2 orang dengan suami saya. Saya dikawinkan orang tua saya dari Bangkalan. Dia tanggung saya semuanya. Semuanya, saudara. Karena mereka itu panggil orang datang ke rumah untuk menikahkan saya.
Puji Tuhan, waktu itu saya berjumpa dengan saudara saya yang di Pakong juga, tapi ada di sebelah pasar saya. Orang setur ya, bahasa Maduranya itu setur. Dia bertanya-tanya dengan saya sebelum saya dinikahkan, karena yang lelaki ini sudah menikah dengan yang dipanggil orang tua saya yang dari Bangkalan ini. Saudara saya yang dari setur ini sudah menikah dengan ponakan dia, saudara. Dia bertanya-tanya, lelaki ini adik dari mana? Saya dari Pakong, sebelahnya kantor polisi. Kalau kamu mau tahu lagi, saya di Sumber Bintang, Bang, saya bilang. Anaknya siapa? Saya bilang, saya nanya ini. Hah? Betul, kamu anaknya ini. Itu paman saya, dia bilang. Bapak saya pamannya dia. Karena bapak saya kawin dengan makcik dia, bibiknya dia, dinikahkan dengan bapak saya, walaupun saya sudah ada emak, sudah ada ibu, tapi bapak saya nikah lagi seorang siri dengan saudara abang saya yang sebelum mengawinkan saya di sana. Dia tanya banyak dengan saya. Betulkah kamu anaknya paman saya, namanya ini? Jika iya. Adik, dia bilang. Sebenarnya saya masih saudara sama adik. Hah? Saya bilang, iya. Karena ibu saya adik-beradik dengan saudara kamu. Dengan abang saya yang dikawinkan dengan bapak ini, dengan bapak saya. Kawin siri, karena dia perempuan ini sudah mengandung dengan siapa saya pun nggak tahu. Saya tak tahu panjang tentang masalah dia. Dia ada anak, seorang lelaki. So, dia bersaudara dengan abang saya yang mengawinkan saya di Malaysia ini. Dia jadi wali ya di Malaysia untuk saya karena saudara saya itu tak setuju dengan saya. Oke, saudara. Saya sudah menikah dengan suami saya. Dengar baik-baik ya, saudara ya. Saudara saya banyak bersembahyang. Banyak bersembahyang. Saya sudah menikah, saudara saya datang ke rumah. Apabila saya sudah menikah, saya ikut suami. Saya tak duduk lagi dengan saudara saya. Saudara saya datang ke rumah dengan sepupu saya yang lain datang ke rumah menekan suami saya. Gini, Bang, dia tak salam saudara, dia datang saja rumah saya. Bang, ya Dek, duduk dulu, dia bilang. Duduk mereka. Mereka itu duduk secara pencuri, saudara, secara pencuri. Duduk mereka, berbicara kita. Belum saya buat air sama mereka. Mereka itu gini, Bang, abang sudah kawin dengan adik saya. Gini, Bang. Abang harus bayar 6.000 ringgit, saudara, 6.000 ringgit. Suami saya harus bayar dengan saudara saya 6.000 ringgit. Coba bayangkan, saudara, 6.000. Maksudnya, saudara, saya ini mau dijual sama suami saya. Dia mau angkat uang dari suami saya 6.000. Tapi suami saya pandai, saudara. Dia berkata gini, adik minta maaf sebelumnya. Oke, kalau adik mau uang, saya antarkan adik ini ke Bukit Bintang. Hari-hari adik kolek money dengan dia. Saya mau ceraikan dia, adik kolek sama dia uang. Karena adik mau uang kan? Dia bilang gini, malu mereka. Pergi mereka. Karena suami saya mau antarkan saya ke Bukit Bintang untuk menjual saya untuk mendapatkan uang. Untuk saudara saya. Mereka itu menekan suami saya untuk membayar 6.000, saudara. Coba bayangkan, saudara, apa itu? Lama-lama, saudara, saya belajar. Puji Tuhan. Dulunya saya bodoh, tak sekolah. Diinjak-injak selalu, dipukul-pukul. Tapi Tuhan Maha Besar. Siapa itu Tuhan, saya belum tahu lagi. Tapi Tuhan sudah memilih saya. Dari kandungan ibu saya sampai sekarang. Saya melalui dari ini, saya harus melalui. Sampai sekarang. Saya harus berkaca dengan ini. Puji Tuhan, saudara. Saya sudah belajar di sana. Ada telinga, saya mendengar. Saya ada mulut, saya berbicara. Ada mata, saya melihat. Saya belajar dengan saudara saya pertama. Bukan saya belajar dengan orang. Saya belajar dengan saudara saya sendiri. Di rumah saya, saudara. Kami itu sembahyang pagi sampai malam. 5 waktu. Tapi kenapa saudara saya setiap minggu bawa seorang datang ke rumah? Kami itu ada bersaudara di sana di dalam kamar. Kalau salah 5 orang di dalam kamar. Hanya saya 1 orang, 1 perempuan. Kalau yang hari-hari, hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau yang hari Minggu, kami 6 orang, 2 perempuan. Ini paman saya bawa perempuan ke rumah saya. Padahal kami Islam. Sembahyang, mengaji, puasa, makan daging korban.
Semuanya saya buat, saudara. Waktu itu saya belajar. Bukan belajar dengan siapa. Belajar dengan saudara di dalam. Inilah. Melalui dari zero sampai sekarang. Ya, saudara ya. Kenapa saya bertanya-tanya? Padahal kami Islam. Kalau di dalam Islam itu melarang dengan kerja ini. Kenapa mereka itu masih kerja ini? Dia selalu mengajarkan saya untuk jangan beritahu dengan istrinya. Karena ada istrinya, saudara saya di kampung saya. Ada anak satu. Saya diam, saudara. Saya pelan-pelan. Saya berpikir waktu itu. Saya kawin dengan suami saya, sudah jadi suami istri. Ya puji Tuhan. Saya memang hari-hari itu bertengkar tentang keimanan, saudara. Memang saya itu sudah belajar semuanya, apa ini, apa itu, tapi saya masih mempertanyakan kepada diri sendiri, apa ini, apa itu. Apabila saya sudah dengan dia, lama-lama saya sudah merasakan tak senang karena suami saya itu saya anggap dia memang orang Islam. Saya tak tahu dia orang murtadin, saudara ya. Lama-lama saya tahu karena dia selalu membaca Alkitab hari-hari. Kami bertengkar dengan dia tentang kepercayaan. Waktu itu saya kan orangnya bersembahyang, mengaji. Suami saya baca Alkitab. Saya sembahyang, dia baca Alkitab. Dia duduk, dia baca Alkitab, dia menangis. Kadang-kadang dia happy, kadang-kadang dia menangis, tak tahu kenapa dia menangis, nanti saya memberitahu. Saya waktu itu, saya minta semuanya apa keperluan saya untuk pakai saya sembahyang. Heran saya dengan suami saya. Saya minta Al-Quran, dia membelikan saya Al-Quran. Minta tasbih, dia belikan tasbih. Belikan sejadah, saya minta sejadah dibelikan. Minta sarung, dia belikan. Apa keperluan saya yang saya mau pakai itu, saudara, yang saya mau jalani di dalam hidup saya hari-hari. Tapi kenapa ya? Suami saya itu walaupun saya menghina dia, tapi dia tetap sabar. Dia menunjukkan kasih selalu, saudara. Suami saya kan setiap hari Minggu itu kan masa untuk anak yatim di Malaysia itu, saya selalu marah. Saya bilang, abang bodoh, kenapa uang kasih sama orang? Karena saya tak tahu cara-cara ya, saudara ya. Kita berketengkar selalu sampai anak saya umur 2 tahun. Suami saya bawa saya ke gereja. Perang saya, saudara, di dalam gereja itu. Karena orangnya saya garang, marah, maki. Kenapa ini orang teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, tangan ke atas, menuju ke sana, menuju ke sini, berdoa ke sana, berdoa ke sini, ya saudara ya. Marah saya, memang tak suka. Suami saya memang menunjukkan kasih dengan saya. Dan juga semua orang di dalam gereja itu. Lama-lama, saudara, saya masuk ke dalam gereja itu, karena di dalam gereja itu kalau masuk kan bersalam-salaman ya. Kalau di tempat saya kan nggak boleh salam-salaman, kalau kita belum kawin, kita tak boleh makro kalau kita pegang sama ini ya, kalau pas ini makro. Panjang, saudara. Lama-lama, saya sudah boleh bernafas di dalam gereja, walaupun saya orang Madura, walaupun saya orang asing di sana. Tapi saya disambut meriah, disambut dengan damai di sana, di dalam gereja. Mereka itu sangat ramah, bercerita dengan kasih, lembut. Nggak sama dengan orang-orang saya, memang nggak sama. Padahal mereka itu dipanggil kafir ya. Mereka itu nggak dicuci mukanya, tangannya, ya, kakinya semua. Kalau kita kan suci. Tangan semua, muka, kaki semua suci, tapi hatinya nggak ada suci. Lucu ya, saudara ya. Puji Tuhan, saya sudah masuk di gereja. Saya memang merasakan damai. Saya ikut berdoa di sana. Saya didoakan. Sebelumnya itu saya mau suami saya percaya kepada Islam lagi. Ya, suami saya yang menang duluan, bukan saya. Mungkin doa saya tadi dengar. Karena semenjak saya lahir di Madura itu, apabila saya sedih ataupun saya sakit hati, saya minta. Saya punya Tuhan itu tak boleh mendengar, saudara ya. Suami saya bila meminta itu hanya meminta complete family, full family. Puji Tuhan, dia sudah menang, sudah merdeka dia happy. Ikut ke gereja lagi. Saya merasakan happy, damai. Badan saya sudah ringan, hati saya, pikiran saya semuanya ringan ya. Padahal saya belum buka Alkitab, saudara, belum.
Di sana itu semua orang Cina di dalam gereja itu, cuman saya dengan suami saya orang asing. Saya kenapa tiba-tiba saya minta dibaptis di sana di dalam gereja. Oh, mereka itu heran saudara. Kok gini kak? Dia bilang, iya saya mau minta dibaptis. Kalau pastor ada senang, tolong dibaptis. Oh jangan, dia bilang. Bahaya ini karena kamu orang Madura, orang Islam katanya. Pastor, saya siap. Walaupun apapun keadaan, saya siap. Oke, saudara. Saya sudah dibawa ke tempat orang asli karena di sana itu sungainya sangat besar, airnya pun sangat besar ya, saudara ya. Sebelum saya dibaptis, mau turun ke sungai itu ada ular paling besar kayak pasa ini, saudara. Besar, panjang, hitam, saudara. Ular itu lalu di depan saya. Dia tak apa-apakan saya dengan semua orang, padahal banyak. Waktu itu pergi ke tempat sungai itu di tempat orang asli itu, kita 2 mobil. Anak saya, suami saya, pastor family dengan church punya orang datang ke sana. Sebelum saya turun ke sungai, ular itu sudah lalu di depan saya. Saya pun nggak tahu apa itu maksudnya. Hitam, saudara, hitam. Gitu. Laju. Itu ular, saudara. Kami keluarlah bulu aku ya. Bulu saya keluar. Karena tiba-tiba ada ular panjang, hitam, saudara. Kami semua memang bukan takut. Saya pun nggak ada takut waktu itu. Walaupun ular sebesar itu. Mungkin dia datang balik. Mungkin dimakan kita kan semua. Tapi kita nggak takut. Karena saya sudah ready untuk dibaptis. Saya turun, saudara. Memang sebelum itu, pastor itu sudah mengatakan ini itu. Ya, puji Tuhan, saya sudah dibaptis. Merdeka saya. Suami saya sudah memeluk saya, dia sudah happy. Lepas itu, sudah dibaptis, pastor saya menanyakan sesuatu apa yang saya dirahasiakan di badan saya, ataupun apa yang saya dibawa dari Madura ke Malaysia. Oke. Saya membawa jimat, saudara. Jimat ya, jimat. Kalau di Madura itu panggil jimat. Kalau di sana nggak tahu. Jimat itu dibungkus dengan kain. Ya, dengan kain. Di dalam itu, saya memang nggak tahu apa itu. Karena itu dari orang tua saya. Saya memang nggak tahu. Itu jimat untuk saya selamat pergi Malaysia. Untuk dapatkan toke besar, toke bagus, duit lancar. Gitu ya, kepercayaan di Madura itu. Mungkin siapa-siapa mendengar ini, semua orang Madura bawa itu, saudara ya. Dari kiai, dari ulama itu ya, ada jimat dari Madura. Saya juga ada dari ulama. Seorang, bukan seorang. Ini ada kain ya, segi 4, tapi ada lafaz, saudara. Kalau di tempat saya itu dipanggil kitab kundul tulisannya. Saya kan nggak tahu, saudara, waktu itu. Saya cuma menghormati tulisan Arab. Nggak ada hakatnya. Itu dilipat-lipat, ditaruh minyak, saya ambil, pegang, bawa ke Malaysia. Dengan ini satu jimat. Oke, pastor tanya, saya sudah mengeluarkan karena ada di dompet saya itu jimat. Wah, pastor kaget. Karena dia sudah memberikan saya nama Praise, ya, karena saya sudah dibaptis. Wow, ini bahaya ini Praise, karena ini ajaran setan. Pastor, bukan ini dari orang tua saya, pastor. Ini bukan Praise, ini ajaran setan. Oh, di waktu itu saya belum paham lagi, karena saya belum membaca Alkitab. Pastor itu belum memberikan Alkitab, ya. Saya keluarkan, kamu tahu semua ya saudara, di dalam kain itu, di dalam ada potongan kuku, ada rambut, di dalam itu, diikat-ikat. Pokoknya rambut, macam-macam rambut ya, di dalam itu, panjang kecil semua ada, di dalam itu. Wah, Chris, ini ini barang yang tak bagus, ini kerjanya setan. Iya, pastor, iya. Kami bakar, karena ini tak baik, tak bagus, karena Praise sudah percaya dengan Tuhan Yesus karena Praise sudah dibaptis. Oke, pastor, saya kasih. Dengan kain yang segi 4 itu, yang ada tulisan Arab itu, dari kiai. Karena sebelum yang saya pergi ke Malaysia itu, saya harus ada itu, pergi ke kiai, minta izin itu. Untuk saya selamat di sana, untuk dapat apa-apa lah, ya. Dibakar semua. Oh, saya merasakan bebas, saudara. Apabila itu semua dibakar, bebas. Memang bebas. Free. Lepas itu, saya punya pastor memberikan saya Alkitab, bahasanya Indonesia, sekecil ini, tapi saya waktu itu saya ketinggalan di rumah saya di Malaysia, kecil kayak gini, kitabnya kayak gini, Alkitab Indonesia. Saya kan suka pergi ke pastor punya rumah untuk tolong-tolong ya di sana, karena dia pun sudah tolong saya apabila kesusahan, ya. Saya sangat menghormati pastor saya. Dia sekarang masih hidup, ada di Ampang, Pastor Paul. Pastor Paul itu sebelum dia memberikan saya Alkitab,
ada seorang perempuan di dalam dari NTT kerja rumah tangga. Dia membawa gitar, duduk 3 orang, dia memberikan saya lagu dengan pujian. Merinding saudara, menangis saya waktu itu. Terus saya merasakan dengan damai, dengan kasih waktu itu. Puji-pujian pastor mendoakan saya. Lepas itu sudah habis berdoa dan menyanyi, pastor, Grace, ini untuk kamu. Dia bilang, ini bahasa Indonesia ya? Iya pastor. Apa ini pastor? Apa ini pastor? Alkitab, kamu baca. Kalau kamu nggak paham, kamu tanya aja sama saya. Oke, siap pastor. Kenapa? Saya apabila buka Alkitab itu tentang Adam dan Hawa pertama. Wow. Isinya itu sangat apa ya saudara? Sangat apa ya? Bahasanya yang maaf ya saudara, karena saya dulu tak sekolah. Memang saya tak ada pelajaran, saya sekolah SD saudara. Itu pun saya tengah hari pergi ke sekolah, sudah mau tutup sekolah, baru saya sampai ke sekolah karena saya ikut ibu ke pasar, jual ubi dengan pisang, dengan nangka, dengan seragam saya. Sampai ke sekolah, saya dipukul dengan guru saya. Panjang ceritanya saudara. Saya baca dengan bahasa Indonesia, itu Alkitab. Kenapa bacaannya itu terus masuk ke dalam pikiran saya? Sedangkan saya baca Al-Quran, saya baca aja, karena dulunya itu saya tahu itu Al-Quran ya dari surga, datang dari surga turun ke bumi. Saya dulu waktu saya baca Al-Quran tuh gini saudara, cium ini. Ini Al-Quran nggak boleh di bawah, harus di atas saudara. Harus di atas, tak boleh. Kan sekarang kan kalau di Indonesia di mana-mana, siapa-siapa lahir di dalam Islam, kalau berjanji itu ataupun bersumpah di atas Al-Quran ya saudara ya. Saya membaca Alkitab sedikit-sedikit dan saya tak paham apa itu maksudnya. Pastor memberikan lagi yang last Alkitab Injil, Praise, kamu kalau boleh baca ini dulu, nggak usah baca banyak dari depan, kamu baca ini dulu dari kitab Injil ya. Saya baca saudara. Kenapa di dalam itu ada tulisan di dalam Alkitab menuliskan jangan dendam saudara, jangan dendam. Jangan dendam, jangan sumpah dengan orang. Jangan dendam. Kita harus balas dengan kasih. Hilang gigi, jangan ganti gigi. Nggak ada gitu ya di ajaran di Alkitab. Saya membaca lagi, apabila seorang menampar pipi kirimu, pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Saya bertanya-tanya lagi dengan pastor. Wow, kok bisa ya kita mau memberikan pipi kiri lagi? Tak boleh itu ya. Kalau menurut secara hati saya, karena saya belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, walaupun saya dibaptis, belum memahami semua. Wow, slow, saya bertanya-tanya. Apabila saya tak tahu, selalu saya bertanya dengan pastor, dengan suami saya, Bible study di Malaysia. Kalau saya di Malaysia itu ada senang saudara untuk Bible study. Kalau di sini tuh minta maaf ya, karena di sini tuh harus kerja. Ada juga lah belajar. Puji Tuhan saudara, kenapa setiap saya baca Alkitab itu masuk dalam pikiran saya. Masuk saudara. Saudara saya belum tahu, saya itu sudah jadi orang kafir. Hanya saya dengan anak saya, suami saya yang tahu. Ya keluarga saya saja. Saya hari-hari bertanya dengan suami saya. Suami saya menerangkan semuanya. Ya kan saya dulu kan gini Dik. Adik tunggu dulu lah, nanti adik tahu sendirilah ya. Sekarang adik nggak tahu. Gak apa-apa, pelan-pelan. Dia bilang gini, waktu saya bertengkar tentang keimanan. Ya, puji Tuhan, apabila saya tahu dengan ajaran ini, wow, ajarannya memang menyenangkan. Tapi berat, saudara ya. Apabila kita sudah jadi kafir, ataupun dipanggil murtad, memang kita dijauhkan dengan saudara, dengan kawan-kawan, memang hilang semuanya, saudara. Tapi Tuhan Yesus gak ada hilang dengan kita. Puji Tuhan. Saya di Malaysia itu, karena banyak saudara Islam ya, saya selalu curi-curi pergi ke gereja. Kakak pergi kemana? Pergi restoran. Pulang ke rumah lapar. Kenapa kakak kalau pergi restoran, pergi ke shopping, kakak lapar lagi? Oh lapar lagi. Karena kita nggak makan banyak di sana. Nah alasannya. Semua saudara-saudara belum tahu, saya jadi orang kafir, ya, jadi orang murtad. Tapi di depan saudara saya sudah menunjukkan
ajaran ini. Tapi saya tak menerangkan sedalamnya. Saya cuman gini, kalau ada saudara saya berbuat kejahatan, saya sudah mengajarkan jangan tak baik gitu kan. Saya menunjukkan selu-selu dengan ini. Kalau boleh jangan buat jahat. Karena apa? Hidup kita ini hanya sementara di dalam dunia. Selamat malam apa? Kalau kita selamat malam ini ya puji Tuhan. Kalau kita selamat besok ya puji Tuhan, kita masih ada nafas gitu kan. Saya selalu menunjukkan dengan rendah hati dengan saudara saya di Malaysia itu karena Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar sebuah perjalanan hidup yang begitu menyentuh dari seorang musliman yang sejak kecil hidup dalam lingkungan agamanya, kemudian merantau ke Malaysia, hingga akhirnya mulai membaca Alkitab dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun latar belakang kita, kisah ini menunjukkan betapa besar arti sebuah pencarian yang tulus akan kebenaran menurut keyakinan seseorang. Melalui kesaksian ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup menjangkau siapa saja. Tidak ada seseorang pun yang terlalu jauh untuk dijamah oleh kasih-Nya. Ketika seseorang dengan hati yang jujur mencari kebenaran, Tuhan mampu membuka jalan dengan cara yang seringkali kita tidak pernah bayangkan. Kadang melalui sebuah pertemuan, sebuah percakapan, sebuah perjalanan ke negeri lain, atau bahkan melalui saat seseorang mulai membaca firman Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara Anda yang sedang memiliki banyak pertanyaan. Mungkin Anda sedang mencari damai, sedang mengalami pergumulan, atau sedang berusaha mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan takut untuk mencari dengan hati yang tulus. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan memohon agar Tuhan sendiri membimbing langkah Anda. Percayalah Tuhan mendengar setiap hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kesaksian ini juga menjadi pengingat agar kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi sesama, dan menjadi terang melalui perkataan maupun perbuatan kita setiap hari. Jika kesaksian ini menjadi berkat bagi Anda, jangan simpan sendiri. Masih banyak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan kenalan kita yang mungkin sedang membutuhkan pengharapan dan kekuatan. Bagikan video ini kepada mereka, siapa tahu melalui satu kali Anda membagikannya, ada seseorang yang memperoleh penghiburan, keberanian, atau terdorong untuk semakin mencari Tuhan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, karena dukungan Anda membantu lebih banyak orang menemukan tayangan ini. Tinggalkan komentar di bawah video. Kami senang mendengar pendapat, pengalaman, atau pokok doa yang ingin Anda bagikan. Dan bila Anda belum berlangganan, silakan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian dan renungan yang membangun iman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan memberkati Anda, memenuhi hati Anda dengan damai sejahtera, memberikan hikmat dalam setiap keputusan, menguatkan dalam setiap pergumulan, serta menyertai langkah Anda dan keluarga dimanapun berada. Sampai bertemu kembali dalam kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.